Kusuriya no Hitorogoto adalah manga yang diadaptasi dari web novel karangan Hyuga Natsu yang terbit sejak tahun 2011. Dan baru di tahun 2017 lah serial ini diadaptasi ke manga oleh Nanao Itsuki dan digambar oleh Neko Kurage. Manga ini bersetting di abad pertengahan di China, bercerita tentang gadis bernama Mao Mao, pelayan kelas bawah yang bekerja di istana kekaisaran, tepatnya di kawasan selir atau yang biasa disebut harem. Mao Mao yang sebelumnya bekerja sebagai ahli obat diculik oleh orang yang nggak dikenal saat sedang mencari tanaman herbal. Dia pun dijual dan dipekerjakan sebagai pelayan istana. Kehidupan di harem pun berjalan membosankan buat Mao Mao. Di kawasan di mana penampilan adalah segalanya, Mao Mao cuma bisa mengandalkan pengetahuan dan kepintarannya tanpa punya penampilan yang menarik. Makanya dia cuma bisa pasrah bekerja sebagai pelayan tanpa berharap dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Nah, suatu hari ada kabar kalau 3 bayi dari para selir kaisar tiba-tiba meninggal. Mao-Mao yang punya sifat penasaran itu pun diam-diam menyelidiki kasus tersebut. Dan berkat pengalamannya sebagai ahli obat, dia pun menyimpulkan kalau bedak yang selama ini dipakai oleh para selir ternyata mengandung racun. Mao-Mao pun menyusupkan pesan rahasia ke istana para selir berisi himbauan buat mengganti bedak yang selama ini mereka pakai. Meski dilakukan diam-diam, aksi Mao-Mao ternyata tertangkap oleh Kasim istana yang dipanggil Jinshi. Mao-Mao pun pasrah mengira kalau dia bakal dapat hukuman dari kekaisaran. Tapi di luar dugaan, Lady Gyokuyo, salah satu selir yang bayinya selamat berkat pesan rahasia Mao-Mao, menawarkannya buat bekerja sebagai pelayan pribadinya. Artinya Mao-Mao naik jabatan. Sejak kejadian itu, berkat pengetahuan medis dan obat-obatannya, Mao-Mao sering diminta oleh Jinshi buat memecahkan berbagai kasus dan misteri yang terjadi di istana, dari penyakit sampai kematian seseorang. Dari segi cerita, bisa dibilang manga ini emang lebih mirip ke cerita detektif. Tapi dengan setting istana kekaisaran dan intrik politiknya, kasus-kasus yang dihadirkan bisa dibilang fresh dan unik. Dari kasus keracunan sampai percobaan pembunuhan, tiap arc menghadirkan kasus yang beragam yang biasanya berhubungan dengan konflik di istana harem. Kasus-kasus ini pun pelan-pelan membentuk alur utama cerita yang juga masih menyimpan misteri-misteri lain yang belum terungkap. Bahkan kasus-kasus yang awalnya kelihatan sepele, ternyata ada kaitannya dengan kasus-kasus lain yang lebih besar. Nah, pembawaan cerita seperti ini mungkin kedengaran berat dari luar, tapi dengan interaksi para karakternya yang santai ditambah bumbu-bumbu komedinya, bikin cerita manga ini masih asik buat dinikmati. Aspek menarik lain dari manga ini jelas karakter Mao-Mao sendiri. Meski kelihatan polos dari luar, dia punya rasa ingin tahu dan kecintaan yang tinggi ke hal-hal yang melibatkan medis dan obat-obatan. Bahkan Mao-Mao ini nggak takut jadi penyicip makanan buat mendeteksi kalau-kalau ada racun di hidangan sang majikan. Melihat Mao-Mao memakai kepintaran dan pengetahuannya buat memecahkan misteri dan menyembuhkan pasiennya pun selalu menambah keseruan saat membaca manga ini. Nggak ketinggalan, art dan desain karakternya pun indah dan enak dilihat. Apalagi desain sang Jinshi yang bagai dewi turun dari kayangan, dijamin bikin hati para cewek meleleh. Nah, chemistry antara Mao-Mao dengan Jinshi juga jadi salah satu daya tarik di manga ini. Jinshi yang selalu digambarkan sebagai pria yang bikin cewek kelepek-kelepek, pesonanya nggak mempan ke Mao-Mao. Hal inilah yang bikin Jinshi juga tertarik ke Mao-Mao selain karena kepintarannya. Interaksi keduanya pun selalu dihiasi dengan kejahilan Jinshi yang dibalas dengan wajah kesal Mao-Mao. Overall, dengan berbagai kasusnya yang unik dan pembawaan ceritanya yang nggak kerasa berat, manga ini recommended banget buat dibaca terutama buat kalian pecinta genre misteri. Berita bagusnya adalah manga ini juga udah terbit di Indonesia, jadi kalau kalian tertarik buat baca versi fisiknya, kalian bisa beli di Gramedia, entah itu lewat tokonya langsung atau lewat online. Oke, itu dia rekomendasi 3 menit dari Reko Manga. Akhir kata, selamat membaca, sampai jumpa.